Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jakarta akan melaksanakan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi pada 7 sampai 9 Desember 2024. Rapat pleno ini menjadi jenjang penghitungan suara terakhir sebelum penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih di Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah menerima seluruh hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat kabupaten kota. Selanjutnya, KPU Jakarta akan menggelar rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 9 Desember 2024. Komisioner KPU Jakarta Asri Megatari mengungkapkan, jika tidak ada dinamika dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi, pengumuman pemenang Pilkada Jakarta 2024 bisa dilakukan lebih cepat. Tingkat provinsi juga nanti pengumumannya setelah kami selesai melakukan pleno penetapan hasil perolehan suara di tingkat provinsi, maka kami akan langsung umumkan. Sehingga nanti makanya saya nggak bisa jelaskan kapan kita akan mengumumkan. Kita nggak tahu nanti dinamika di pleno rekapitulasi seperti apa. Kalau tidak ada kendala bisa jadi di tanggal 7 kita sudah umumkan. Atau mungkin di tanggal 8 Desember sudah kita umumkan. Jadi yang diberikan batas waktunya dari PKPU 2 tahun 2024 mengenai jadwal dan tahapan untuk pilkada ini akhirnya adalah di 16 Desember. Maka kalau misalnya bisa lebih cepat dari itu ya nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi kita melihat nanti di pleno rekapitulasi tingkat provinsi seperti apa. Kendati rekapitulasi dari 5 kota dan 1 kabupaten di Jakarta sudah didapatkan, namun pasangan calon yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditetapkan setelah rekapitulasi suara di tingkat provinsi rampung. Dari Jakarta, Leo Chandra, Panca Mulya Rahman, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana pengumuman hasil penghitungan suara oleh KPU Jakarta? Sudah ada rekan Syahda Yustiza yang akan mengabarkannya secara langsung. Syahda, pada tanggal berapa KPU Jakarta akan mengumumkan hasil Pilkada Jakarta? Baik, selamat sore Gina Vita, Ditya Nugroho dan juga pemirsa. Sebelumnya memang Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta ini telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten kota. Dan rencananya untuk agenda yang akan berlangsung pada hari esok akan dilangsungkan lagi rekapitulasi rapat pleno hasil penghitungan suara ini yang akan berlangsung di tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 di Hotel Saripan Pasifik. Nantinya usai melangsungkan rapat pleno rekapitulasi suara, ini akan menjadi jenjang terakhir penghitungan suara sebelum nantinya pihak KPUD ini mengumumkan penetapan terhadap pasangan calon cagup dan juga cawagup terpilih. Tetapi Aditya Nugroho, Gina Vita dan juga pemirsa, selain kita berbicara mengenai persiapan pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi yang akan berlangsung besok, ini saya akan membagikan sejumlah data yang memang sudah kami kumpulkan dan hingga saat ini memang berdasarkan data yang dihimpun pasangan calon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno ini unggul di 6 wilayah kota Jakarta, termasuk diantaranya ini di Kabupaten Seribu, kemudian juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Karena seperti yang kita ketahui pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini unggul dari 2 pasangan yang lainnya, sehingga memang total suara yang diperoleh maksud saya oleh paslon nomor urut 3 tersebut ini sejauh ini mencapai 2.183.000 suara. Sementara perolehan suara kedua terbanyak diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono yang memperoleh 1.700.000 lebih suara, dan pasangan nomor urut 2 ini diperoleh oleh Darmakun dengan 459.000 suara. Sehingga dari data angka tersebut kalau kita ubah menjadi data ke dalam bentuk persentase, total perolehan suara yang diperoleh oleh paslon nomor urut 3 tersebut sejauh ini
ini mencapai 50,7%. Dan kalau kita merujuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 pasal 10 ayat 2 ini berbunyi kalau pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur ini memperoleh suara lebih dari 50%, maka dapat ditetapkan sebagai gubernur dan juga wakil gubernur terpilih. Dan menyambung setelah itu juga jika tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sebanyak yang tadi disebutkan di dalam ayat 2 tersebut, maka nantinya akan dilangsungkan putaran kedua dengan suara terbanyak dari dua pasangan calon yang memperoleh suara tertinggi. Dan hingga kini nantinya putusan terhadap penetapan pasangan calon dan calon gubernur dan wakil gubernur ini akan dibacakan usai perolehan rekapitulasi suara rapat pleno tingkat provinsi. Sementara demikian Gina Vita dan Aditya Nugroho. Baik, rapat pleno tingkat provinsi akan dilaksanakan pada 7 sampai 9 Desember ini. Terima kasih Syahda mengabarkan kepada kami dan selamat kembali bertugas.